Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Indra Suryadi, CGP dari SD Plus Bakti Nusantara 666, Cileunyi, Kabupaten Bandung. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu lagi meskipun dalam keadaan yang tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Mudah-mudahan ibu bapak semuanya senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah dibahas dari modul paket 1.1. Adapun tujuan pembelajaran khususnya, ini diharapkan CGP mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu terdapat nilai dasar atau prinsip-prinsip dalam pendidikan. Ada 5 prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu prinsipnya adalah menuntun. Menuntun di sini bahwasanya seorang guru itu harus mampu mengarahkan supaya anak-anak tersebut dapat mencapai tujuan akhirnya. Yang kedua, ada berbudi pekerti. Nah, berbudi pekerti di sini terdapat yang namanya 3 aspek. Ada aspek cipta, karsa, dan karya. Nah, jadi sebagai seorang guru itu, ketiga aspek yang terdapat dalam budi pekerti ini harus diperhatikan. Yang selanjutnya, persemaian benih. Nah, persemaian benih ini bahwasanya setiap anak itu mempunyai kodrat alamnya masing-masing. Nah, sudah seharusnya kita sebagai seorang guru mampu membangkitkan atau membangun setiap kodrat alam yang dimiliki oleh anak. Yang keempat, ada prinsip bermain. Nah, dalam hal ini, pembelajaran bisa disampaikan dengan menekankan atau melihat prinsip yang keempat ini, yaitu prinsip bermain. Nah, bermain di sini harus dikaitkan dengan materi yang akan disampaikan kepada anak. Nah, yang selanjutnya yang kelima, ada berhamba pada anak. Nah, jadikanlah setiap anak itu subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran. Karena apa? Karena proses pembelajaran yang baik itu adalah berpusat pada siswa. Nah, di sini ada 3 panduan untuk membuat kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, pertanyaannya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang akan dijadikan sebagai bahan menyimpulkan dan membuat refleksi dari keseluruhan. Selanjutnya, nah di sini ada sebuah pernyataan yang sudah saya buat sebelumnya, bahwasannya pemikiran dari Ki Hajar Dewantara membawa kita kembali untuk merenungi hal-hal terkait pendidikan pada masa lampau. Sejatinya, pemikiran Ki Hajar Dewantara membuat kita menyadari bahwa tujuan utama dari pendidikan bukan untuk mencetak manusia seperti yang diharapkan oleh satu pihak saja. Nah, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara memberikan pemahaman bahwa manusia memiliki kodrat alam yang sudah sepatutnya kita sebagai seorang pendidik untuk menuntunnya ke arah yang relevan dengan kodrat masing-masing anak. Tentunya kita sebagai seorang guru tidak bisa memaksakan apa yang kita mau. Jadi kita hanya bisa menuntun dan mengarahkan setiap kodrat anak supaya dapat berkembang. Proses pendidikan itu berpusat pada peran serta siswa sebagai subjek belajar, bukan sebagai objek belajar. Dengan demikian, sebagai seorang guru perlu membuat suatu pembelajaran yang relevan dengan karakter siswa. Nah, karena apa? Karena setiap anak itu mempunyai gaya belajar dan karakternya masing-masing. Nah, kita sebagai seorang guru tidak boleh mendiktator atau memaksakan kehendak kita kepada anak. Karena tidak bisa kita mengajarkan berenang kepada monyet atau sebaliknya.
ya kita mengajarkan untuk memanjat pohon kepada ikan, itu tidak akan bisa. Jadi biarkanlah kodrat alamnya masing-masing bisa berkembang. Kita sebagai seorang calon atau kita sebagai guru hanya bisa menuntunnya supaya kodrat alam itu berkembang dengan maksimal. Nah, sebagai contoh di sini saya mengambil contoh di instansi sekolah saya terdapat beberapa kegiatan yang menuntun siswa kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, salah satunya contohnya yaitu adalah program Duha Bersama. Nah, saya ambil contoh di sini sebagai contoh dalam menuntun siswa, ya, yaitu programnya itu adalah Duha Bersama. Nah, tentu dalam program ini ada peran serta guru sebagai fasilitator dan motivator terhadap siswa. Nah, selanjutnya di sini ada hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya ambil salah satu prinsip yang kedua, kalau tidak salah tadi, yaitu prinsip budi pekerti. Nah, prinsip budi pekerti ini terdapat 3 aspek. Ada aspek cipta, ada aspek karsa, ada aspek karya. Cipta di sini itu dikaitkan dengan pengetahuan. Jadi setiap anak itu pasti mempunyai pengetahuan, ya. Yang kedua ada aspek karsa. Karsa di sini dikaitkan dengan sikap atau afektif. Nah, yang ketiga di sini ada karya. Karya di sini dikaitkan dengan psikomotor atau keterampilan. Nah, ketiga aspek ini tidak akan bisa terpisah, satu kesatuan yang akan membuat suatu hasil, yaitu budi pekerti. Nah, budi pekerti itu diperoleh dari apa? Dari cipta, karsa, dan karya. Selanjutnya, prinsip pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara menjadi landasan utama dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Dalam hal ini tentunya sebagai seorang guru, kita perlu menanamkan sikap yang mendorong demi terciptanya dan berkembangnya potensi siswa. Berkaitan dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara bahwa guru diibaratkan sebagai seorang petani yang harus mampu merawat dengan sepenuh hati padi itu supaya menjadi beras yang hasilnya baik dan bagus. Nah, itu prinsip dari Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya, kekuatan dalam menerapkan pengetahuan dan pengalaman baru, yaitu dengan cara memulai dan mencoba dengan kesungguhan untuk dapat melaksanakan dan mengaplikasikan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, hal lain yang menjadi kekuatan yaitu dengan menjadikan pengetahuan dan pengalaman baru ini sebagai landasan dalam mengimplementasikan serta dibarengi dengan sikap kerja keras, berani, dan mampu melakukan secara kolaboratif dengan berbagai pihak pendukung. Nah, dalam hal ini untuk mencapai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan pihak dari sekolah, dari sumber daya pun harus mendukung terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Supaya apa? Supaya proses pendidikan berjalan dengan baik dan tujuan pendidikan nasional itu akan tercapai. Selanjutnya, di sini hal-hal yang perlu dirubah. Nah, setelah mendapatkan pengetahuan dari Ki Hajar Dewantara, di sini kita harus mampu memulai dari pemahaman baru tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa tugas seorang guru sesungguhnya yaitu sebagai penuntun arah pendidikan. Sebagai penuntun tentunya banyak cara yang dilakukan supaya yang dituntun dapat berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anak. Perubahan konkret yang akan saya lakukan yaitu dengan menjalankan peran dan tugas sebagai pendidik yang sesungguhnya, dengan memperhatikan filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru merupakan sosok yang bukan hanya mentransfer ilmu saja, melainkan mampu menuntun siswanya ke arah yang lebih baik lagi serta tetap fokus tujuan utamanya yaitu mencetak penerus bangsa yang berakhlak mulia, bermoral, dan berjiwa Pancasila. Nah, selanjutnya di sini ada tentang
pelajar Pancasila atau prinsip-prinsip pelajar Pancasila. Itu ada 6 ya. Ada mandiri, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Itu ada semuanya terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya ini masih lanjutan yang barusan ya tentang profil pelajar Pancasila. Nah, di sini saya sudah membuatkan contoh tentang pengembangan dari profil pelajar Pancasila yang sebelumnya sudah saya diskusikan dengan teman-teman kelompok. Nah, di sini saya mengambil profil pelajar Pancasila yaitu dari aspek mandiri ya. Dari aspek mandiri meskipun ada aspek-aspek yang lain. Nah, di sini saya mengambil dari aspek mandiri. Nah, aspek mandiri di sini itu kami diskusikan dan kami tentukan kompetensi yang harus dimiliki oleh pelajar Pancasila. Nah, ada 4 kompetensi belajar yang diharapkan dari mandiri ini. Yang pertama, diharapkan anak tersebut nanti disiplin ke sekolah sebelum bel sekolah berbunyi. Nah, membiasakan hidup bersih di kelas maupun sekolah, melakukan kegiatan keagamaan, menampilkan diri sebagai pribadi yang berbudi pekerti luhur. Nah, dari kompetensi belajar Pancasila ini, selanjutnya saya membuat indikator kata capaian. Nah, indikator kata capaian ini dimaksudkan agar dari aspek mandiri ini anak dapat membuat atau dapat melakukan sesuatu. Sesuatu itu apa? Sesuatunya yang sesuai dengan kompetensi yang telah dicantumkan sebelumnya. Nah, di sini ada 4 indikator kata capaian. Nah, anak mampu datang ke sekolah tepat waktu. Karena apa? Karena di sini oleh guru itu sudah dibiasakan dan sebagai guru yang baik dan menjadi guru teladan, kita harus memberikan contoh yang baik terhadap anak didik kita supaya anak kita bisa mencontoh apa yang kita lakukan. Yang selanjutnya, anak mampu menjaga kebersihan diri. Oleh siapa? Oleh anaknya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara pembiasaan. Dengan cara piket, lalu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran dicek dulu kerapihan dan kebersihan pakaiannya dan lingkungan sekolahnya. Yang selanjutnya, anak mampu melaksanakan sholat duha. Nah, pelaksanaan sholat duha di sini saya mengambil contoh kecilnya saja meskipun banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Dengan cara apa melaksanakan sholat duha ini? Nah, dikatakan anak mandiri itu ketika anak tidak lagi disuruh-suruh untuk melakukan sholat duha, tetapi di sini sudah dibiasakan mulai dari dini oleh guru. Dengan contoh guru, dengan teladan dari guru, anak mampu melaksanakan sholat duha. Bukan hanya sholat duhanya saja, di sini juga anak-anak atau siswa kita bisa tahu tentang bacaan-bacaan yang terdapat dalam sholat duha. Nah, selanjutnya ada anak mampu hidup dengan kemampuan dirinya sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Sudah jelas sekali. Nah, di sini yang disebut dengan yang namanya aspek mandiri. Aspek mandiri itu anak sudah bisa melakukan segala sesuatunya tanpa bantuan dari orang lain. Sedikitnya anak itu sudah bisa melakukannya sendiri, ya, tanpa melibatkan bantuan orang lain. Nah, inilah yang diharapkan dari aspek dari profil pelajar Pancasila Mandiri. Ini hanya sebagian kecil saja contohnya yang bisa diterapkan di sekolah ya. Nah, mungkin itu penyampaian tentang profil pelajar Pancasila. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai ya. Mari kita selalu berteman, rukun selalu berjabat tangan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.